Halo teman-teman, baiklah dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai bunga yang disusun langsung oleh kelompok 7, yaitu Mariana Yawaani dan Justina Soma. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian sub pembahasan. Yang pertama, pengertian bunga. Bunga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian enerat dan bagian steril. Bagian enerat meliputi mikrosporofil benang sari dan makrosporofil putih, dengan daun buah sebagai penyusunnya. Sementara itu, bagian steril terdiri dari bagian tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, dan perhiasan bunga, yang dalam hal ini mencakup kelopak bunga dan mahkota. Bunga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki perhiasan, bunga dan alat perkembangbiakan. Sementara itu, bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki alat perkembangbiakan dan perhiasan lengkap. Berikut berdasarkan alat perkembangbiakan, bunga dibagi menjadi A. Bunga biseksual, yaitu bunga hermafrodit atau bunga sempurna, meliputi benang sari dan putik. B. Bunga uniseksual, yaitu bunga yang hanya mempunyai benang sari atau putik saja. Bunga uniseksual dibagi menjadi dua, yaitu bunga berumah satu atau monoecious, yaitu bunga jantan dan bunga betina dalam satu tumbuhan. Bunga berumah dua atau dioecious, yaitu bunga jantan dan bunga betina tidak terdapat dalam satu tumbuhan. Bunga berumah dua atau dioecious, yaitu bunga jantan dan bunga betina tidak terdapat dalam satu tumbuhan. C. Bunga jantan, yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari saja. D. Bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki putik saja. Secara anatomi, daun mahkota dan daun kelopak memiliki struktur yang sama, yaitu mempunyai sel-sel parenkim yang disebut meosofil. Daun kelopak pada umumnya memiliki struktur yang sederhana. Epidermis kelopak memiliki bagian luar yang dilapisi kutin, stomata, dan trikoma. Sel daun kelopak mengandung klorofil. Benang sari terdiri atas kelapak sari dan benang sari. Berikut kita masuk pada bagian struktur eksternal bunga. Bunga memiliki struktur yang beraneka ragam, baik dalam bentuk maupun warna yang beruntuk pada jenis tumbuhan. Pada umumnya, bunga memiliki struktur dasar yang sama, yaitu terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, kelapa putik, tangkai putik, benang sari, bakal biji, dasar bunga, daun pelindung, dan tangkai bunga. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, kelopak bunga. Kelopak bunga atau calyx merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Dan ketiga, kepala putik. Salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina atau disebut dengan ginosium. Keempat, tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Yang kelima, benang sari. Bunga memiliki dua organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari
untuk membantu proses reproduksi. Yang keenam, bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Yang ketujuh, dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Yang kedelapan, daun pelindung. Meskipun tidak semua bunga memiliki daun pelindung, bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat tumbuhnya kuncup bunga. Yang kesembilan, tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Berikut kita masuk pada bagian C, diagram dan rumus bunga. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini diagram bunga serta simbol diagram. Diagram bunga ialah gambar proyeksi bidang datar dari semua bagian bunga yang dipotong melintang pada diagram itu. Diagram penampang melintang daun-daun kelopak tajuk bunga. Benang sari dan putik juga bagian bunga lainnya. Terdapat dua macam diagram bunga, yaitu yang pertama diagram bunga empirik, yaitu diagram bunga yang hanya memuat bagian-bagian bunga yang benar-benar ada, menggambarkan keadaan bunga yang sesungguhnya. Kedua, diagram bunga teoritik, yaitu diagram bunga yang selain menggambarkan bagian-bagian bunga yang sesungguhnya, juga memuat bagian-bagian yang sudah tidak ada lagi, tetapi menurut teori seharusnya ada. Yang kedua, cara membuat diagram bunga. Hal yang harus diperhatikan saat membuat diagram bunga yaitu A. Letak bunga pada tumbuhan. Yang pertama, bunga pada ujung batang, cabang atau floss terminilasi. Kedua, bunga yang terdapat pada ketiak daun atau floss aksilaris. B. Dalam menggambarkan bagian bunga, pertama, jumlah masing-masing bunga tadi. Yang kedua, bagaimana susunannya terhadap sesamanya, misalnya daun kelopak yang satu dengan yang lain, berletakan atau bersentuhan. Yang ketiga, bagaimana susunannya terhadap bagian-bagian bunga yang lain. Daun-daun kelopak terhadap daun-daun tajuk bunga, benang sari dan daun buah, penyusun putiknya. Berdekatan atau bersaling, bebas atau berlengketan, dan seterusnya. Yang terakhir, bagaimana letak bagian bunga itu terhadap bidang median.